في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadikas salihin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat sidang jamaah rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Iringan yang kedua, salah ma'assalam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan segenap kerabatnya yang mulia. Rahmat dan keampunan kita doakan semoga selalu tercurah limpahkan kepada seluruh para alim ulama yang mulia dan yang terhormat. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada imam masjid, pengurus masjid, dan jamaah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna kauniha halan annaha lam tartaqi ila darajatil mawjudi hatta tasyahada walam tanhatta ila darajatil ma'dumi hatta takunu adaman hasan mahdan bal hiya wasitatun bainal mawjudi wal ma'dumi fa wujudu zaidin masalan halun wajibatun lidzatihi ay la tamfaka anha wa makna qauluhum la ta'illalu la tu'illalu bi illatin annaha lam tansha an syai'in bi khilafi kauni zaidin qadiran mathalan fa innahu nasha'a an qudratihi fakaunu zaidin qadiran mathalan wa wujudi halani wa wujudu halani qaimani bidzatihi ghaira mahsusaini bihasatin minal hawasil khamsi illa annal awwala lahu illatun yansha'u anha wahiyal qudratu. Wa makna kauniha, dan bermula makna keadaannya wujud, halan itu hal, annaha bahwa sesungguhnya hal la tartaqi ila darajatil maujud, tidak sampai naik ia kepada derajat maujud ada, hatta tasyahada sehingga kita bisa menyaksikan, wala tanhata ila darajatil ma'dum, dan hal tersebut tidak akan turun kepada derajat ma'dum, tiada sama sekali, hatta takuna adaman mahdan,
sehingga tidak ada sama sekali. Bal hiya, akan tetapi, wasitatun bainal maujudi wal ma'dumi, hal itu adalah wasitah, pertengahan antara maujud, ada, wal ma'dum, dan tiada. Fawujudu Zaidin, maka adanya seseorang umpama namanya si Zaid, halun wajibatun, hal yang wajib bagi zatnya seseorang yang namanya si Zaid. Ai, artinya la tamfaku anha, tidak terlepas hal ada itu anha, daripada zatnya si Zaid. Wa makna qauluhum, dan bermula makna perkataan ulama mutakallimin, la illalu bi illatin, ada yang tidak disebabkan dengan satu sebab, annaha, bahwa sesungguhnya ada tersebut, lam tansya' an syai'in, tidak dikehendaki daripada sesuatu, bi khilafin, dengan sebalik keadaan si Z itu berkuasa. Umpama fa innahu, bahwa sesungguhnya kekuasaan yang ada pada seseorang umpama si Z itu dikehendaki an qudratihi, daripada kekuatannya si Z. Fakunu Zaid, maka adalah orang yang namanya Z yang berkuasa itu wujud, ada keduanya hal, yang qaimani, menetap keduanya hal dengan zatnya si Z. Titik. Nah, itu terjemahnya. Apa urusannya Pak Ustaz? Itu tak paham aja. Sebenarnya dalam mengakui adanya Allah, bicara sekarang lanjutan daripada sifat yang pertama yang wajib bagi Allah, namanya wujud. Bahasa Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ayat tersebut menunjukkan adanya Allah. Sekarang persoalannya, para ulama mutakallimin, ulama ahli tauhid ini ingin memberi penjelasan makna ada, supaya kita mengenal akan Allah, karena Allah itu bersifat dengan ada. Ada yang ingin diberi gambaran kepada kita sehingga kita paham, karena makna ada itu beragam makna ada. Kita hanya sering mengucapkan ada-ada saja. Makna ada itu apa? Jawab. Faqala ghairul imamul asy'ari, berkatalah sebahagian ulama selain Imam al-Asy'ari, waman tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikut akannya. Kita mesti mengikuti penjelasan ulama. Apa kata mereka itu? Makna wujud itu hal, halun, keadaan. Makna wujud bahasa Arab terjemahnya ada adalah hal, halun. Hal kalau kita terjemah keadaan. Jadi Allah itu bagaimana? Apakah suatu keadaan? Ini bukan makna Allah, makna wujud dulu. Wujud ada, yang ada pada Allah itu hal, keadaan. Yang keadaan tersebut wajib bagi zat, madamati zat, selama ada zat. Berarti ada itu satu ahwal, keadaan yang wajib bagi satu zat. Kapan wajib bagi satu zat? Selama ada zat tersebut. Yang kedua, wahazal halu, hal tersebut la tu'illalu bi illatin, tidak disebabkan dengan satu sebab. Ini pasti, nah, ini mudah kita cerna. Artinya sifat ada yang ada pada Allah itu tidak dikarenakan dengan satu karena, tidak disebabkan dengan satu sebab. Maknanya bukan sebab hilang, zaman tidak ada baru ada. Bukan hilang sebab, bukan sebab hilang zaman tidak ada baru ada. Tidak demikian pada Allah.
Kalau bagi kita mesti hilang, zaman tidak ada, baru ada. Artinya kalau tidak ada itu tidak hilang, maka sifat ada itu tidak akan datang. Kenapa mesti hilang sifat tidak ada pada selain Allah baru ada? Karena tidak ada itu ada bagi kita, maka mesti hilang dulu baru ada. Kalau pada Allah sifat tidak ada itu tidak ada, maka tidak perlu hilang tidak ada sehingga baru ada. Nah ini ada dan tidak ada ini akhirnya. Ditakuti pulang dari sini semua tidak ada, ini yang takut. Tapi perlu dipahami, Allah ada tanpa disebabkan dengan satu sebab. Apa sebab itu? Sebab hilang tidak ada sehingga Allah baru ada. Tidak demikian. Kenapa tidak demikian? Jawabannya karena sifat tidak ada itu tidak ada pada Allah, maka tak perlu hilang. Kenapa pada selain Allah umpama manusia mesti dulu hilang sifat tidak ada baru ada? Jawabnya karena tidak ada itu ada bagi kita. Contoh begini, untuk ada kaya mesti hilang miskin dulu. Untuk ada alim mesti hilang bodoh dulu. Untuk ada bersih mesti hilang kotor dulu. Kenapa mesti hilang kotor, mesti hilang miskin baru kaya, mesti hilang bodoh baru alim? Karena bodoh, kotor dan miskin ada pada kita, maka mesti hilangkan itu dulu. Hilang bodoh datang alim, hilang miskin datang kaya, hilang kotor datang bersih. Kalau kotor tidak hilang, bersih tak akan datang. Kalau miskin tidak hilang, kaya tak akan datang. Kalau bodoh belum hilang, alim tak akan datang. Lemah enggak hilang, kuat tak akan datang. Sakit enggak hilang, sehat enggak datang. Orang berobat itu bukan cari sehat, buang sakit. Kenapa enggak sembuh? Karena sakit belum hilang. Hilang sakit pasti datang sehat. Maka orang berobat itu jangan cari sehat. Kenapa jangan cari sehat? Karena sehat belum ada, ngapain cari? Yang udah ada apa ini Pak Dokter? Sakit yang udah ada pada pasien. Nah, sakit kita hilangkan. Ngapain cari sehat? Sehat belum ada. Cari sesuatu yang belum ada itu cari kerjaan namanya itu. Habis waktu. Jadi waktu berobat itu buang sakit. Jadi kalau ditanya kenapa belum sehat? Karena sakit belum hilang. Besar hilang sakit, besar datang sehat. Kecil hilang sakit, kecil datang sehat. Sakit nggak hilang, sehat nggak datang. Demikian dia itu. Kenapa masih demikian pada makhluk? Karena ada dua pada kita. Tidak ada pada kita, ada juga ada pada kita. Pada Allah tidak ada itu tidak ada pada Allah. Yang ada pada Allah ada. Allah bersifat alim, mestikah hilang jahil pada Allah? Tidak. Kenapa? Jahil itu tidak ada pada Allah. Kaya Allah, kaya. Apakah kaya Allah mesti hilang miskin? Tidak. Kenapa? Miskin itu tidak ada pada Allah, nggak perlu hilang. Kalau pada kita mesti hilang sesuatu dulu baru datang sesuatu yang lain. Begitulah kira maknanya. Mesti kita iktikad, kita yakini, kita imani adanya Allah bukan disebabkan dengan satu sebab, yakni sebab hilangnya zaman tidak ada baru ada Allah. Tidak demikian. Saya rasa ini bisa dipahami. Inilah yang membawa kepada penyebab khusyuk dalam ibadah, mengenal adanya Allah sebenarnya. Khusyuk kita dimanapun, begitu menyebut nama Allah kan aman kan, tatma'innul qulub katanya kalau menyebut Allah. Kalau Allah belum kita kenal nggak akan aman dalam hati kita. Bilang-bilang boleh, berzikir itu menyebut Allah akan membawa kita tatma'innul qulub. Tapi Allah belum kita kenal, bagaimana tatma'innul qulub?
Begitu kira-kira. Coba kita contohkan saja. Astaghfirullahaladzim, beristighfar. Astaghfirullah, kan ada lafaz Allah di situ. Astaghfirullahaladzim. Bagaimana kita membayang Allah? Apa hanya mengingat nama? Paling kurang seperti tadi. Aku menuntut minta ampun akan Allah yang bersifat ada. Itu bisikan hati, kerjanya begitu cepat. Itulah Allah yang ada tanpa disebabkan dengan satu sebab. Ini dia. Setelah itu, wa makna, dan bagaimana pemahaman kita kauniha, keadaan hal tersebut. Saya minta ini whiteboard. Wa makna kauniha, dan bermula makna keadaannya wujud itu hal. Karena makna wujud sebahagian ulama memberi makna itu hal, keadaan. Bagaimana makna keadaan tersebut? Annaha, hal tersebut la tartaqi ila darajatil maujud. Dia tidak naik sampai kepada peringkat maujud, sampai ada yang bisa disaksikan oleh panca indera. Hal umpama dingin, itu kan keadaan dingin. Coba bisakah kita pandang dengan panca indera yang 5? Hanya bisa kita rasakan dingin itu. Bisakah kita melihat bentuk dingin? Tidak. Ada atau tidak dingin? Ada. Itu hal namanya. Tapi jangan bayang dulu apakah seperti dingin Allah. Tidak. Karena Allah tidak bisa dibayang bentuk. Yang pertama, hal ini lam tartaki ila darajatil maujud. Dia tidak akan sampai naik kepada derajat maujud, ada yang bisa disaksikan oleh mata. Yang kedua, walam tanhata ila darajatil ma'dum. Hal tersebut tidak sampai turun kepada derajat ma'dum, tidak ada sama sekali. Mau bilang dingin itu ada, nggak nampak. Mau bilang nggak ada, tapi ada. Maka apa makna hal tersebut? Wasitatun, pertengahan. Pertengahan dia. Antara apa pertengahan? Antara maujud dan ma'dum, antara ada dan tiada. Inilah hal, keadaan. Contoh, keadaan seseorang. Apa contoh keadaan lain? Sehat. Sehat itu keadaan sebenarnya. Sehat. Arti makna sehat keadaan, mau kita lihat bentuk sehat mana? Kalau di tubuh seorang, itu tubuh orang. Sehat itu mau tunjukkan bagaimana sehat, bentuk sehat bagaimana? Nggak bisa. Bentuk sakit pun tidak bisa. Seperti orang ditampar. Kan pernah ada jawaban ketika ditanya Allah ada atau tidak? Dijawab ada. Kalau ada, mana bukti? Ditampar orang tersebut. Kenapa jawabannya tamparan? Ditanya, waktu ku tampar kamu sakit atau tidak? Sakit. Coba nampakkan sakit sama saya. Nggak bisa dinampakkan sakit. Ini bukan sakit, ini pipi. Tapi jangan bayang Allah seperti sakit. Nah, ini bahaya juga nanti. Ini gambaran untuk mendekati bahwa dia itu ada. Tapi ada tidak nampak seperti ini. Maka sakit dan sehat itu adalah keadaan. Ada buktinya, ada rasa. Mau suruh nampak akan bisa lihat dengan mata pun nggak bisa nampak. Itu hal namanya. Maka disebut wasitatun bainal maujudi wal ma'dumi. Dia pertengahan antara ada dan tiada. Artinya mau kita ucap tidak ada, tapi dia ada. Mau kita lihat dengan panca indera, tapi nggak nampak. Itu hal namanya. Itu hal namanya. Nah, ini ada ulama yang memberi makna wujud ada itu hal yang wajib sifat ahal tersebut bagi zat. Kapan? Selama ada zat. Maka pertanyaannya, zat Allah itu ada sesaat atau ada sementara atau ada selamanya? Tentu kita meyakini zat Allah itu ada selamanya. Makna selamanya ada tanpa disudahi dengan tiada.
Allah tak akan bertemu dengan sifat yang namanya tidak ada. Kenapa ada Allah tak akan bertemu dengan sifat yang namanya tidak ada? Jawabannya seperti tadi. Karena tidak ada itu tidak ada pada Allah, nggak mungkin bertemu. Kenapa zat kita, kaya kita, sehat kita akan bertemu dengan tidak ada? Jawab, karena pada kita ada tidak ada. Maka ada kita ini ada sementara, suatu saat akan bertemu dengan yang namanya tidak ada. Semua kaya kita akan kembali tidak kaya, alim kita akan kembali tidak alim, hebat kita akan kembali tidak hebat, apalagi hidup kita akan kembali tidak hidup, namanya mati. Kenapa mesti demikian pada kita? Karena tidak ada itu ada pada kita. Jadi apapun yang kita miliki sekarang kita sebut ada. Kenapa kita sebut ada? Tunggu datang waktunya tidak ada. Makanya ada. Tidak ada datang, ada itu hilang. Dipastikan. Jadi ada yang pada kita itu bukan ada yang kontinu, tidak muqadzabah, ada yang sesaat. Ini yang pertama. Maka yang ingin saya jelaskan, dalam istilah tauhid itu ada 4 dulu, mesti kita pahami. Ada maujud, ada ma'dum, ada hal, ada amrun i'tibari. Maka kalau saya jelaskan dengan ucapan, mengerti tapi nggak bisa dipahami. Karena setiap mengerti belum tentu paham. Mengerti bisa dimengerti tapi nggak bisa dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, wa makna qaulum, dan makna perkataan mereka itu, apa perkataan mereka itu? La tu'illalu bi'illatin, ada Allah itu tidak disebabkan dengan satu sebab. Apa makna? Annaha lam tansha an syai'in, adanya Allah itu bukan dikehendaki daripada sesuatu. Ada Allah itu bukan dikehendaki an syai'in daripada sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang mengadakan, tidak. Kalau kita mesti ada yang mengadakan. Siapa? Ibu bapak? Bukan. Mana ibu bapak yang menjadikan kita? Sebab musabab saja. Bukan ibu dan bapak yang hakikatnya sebenarnya yang menjadikan, yang mengadakan kita. Bukan. Siapa? Allah. Mesti jawabannya Allah. Iya. Kalau memang ibu dan bapak mampu mengadakan kita, berarti tidak ada seorang ibu dan seorang bapak yang tidak mampu mengadakan anak. Tapi ada anak yang ada tanpa seorang ibu, ada seseorang yang ada tanpa seorang bapak, ada. Berarti kepastiannya bukan anak itu ada sebab ada ibu ada bapak, bukan berarti Allah yang mengadakan. Ya, artinya apa? Ada kita, mesti ada sesuatu yang lain yang mengadakan kita. Ada Allah, tidak demikian. Tidak ada yang mengadakan Allah, tidak ada. Maka tidak ada kapan ada Allah. Memang selalu ada. Yang pertama ada istilahnya maujud. Bahasa Arab maujudun. Dasar kata daripada wajada, wujud. Maujud sesuatu yang ada. Ini pengertian maujudun, sesuatu yang tampak dan bisa disaksikan oleh pandangan. Nah, ini seperti ini. Ini semua ada kita bilang. Ada. Karena bisa disaksikan oleh mata, maujud namanya. Yang kedua ada istilahnya ma'dum. Ma'dum bukan mamakdum tadi yang salah. Ma'dum bahasa Arab. Ma'dum
sesuatu yang tidak ada sama sekali dan tidak bisa disaksikan oleh mata. Mana contoh? Mana contoh? Sesuatu yang tidak ada, apa contoh? Nah, kan? Mengerti tapi nggak bisa memahami. Kenapa sulit cari contoh sesuatu yang tidak ada? Memang nggak ada. Contohnya mana? Ini tanduk manusia. Ada manusia yang ada tanduk? Tidak ada kan? Ah, itulah makdum. Tanduk kucing. Kucing ada tanduk? Ada? Untuk sementara belum ada. Itu contoh makdum. Kenapa susah? Jangan bilang Pak Ustaz nggak ada. Kayak mana mau kasih contoh? Bisa kasih contoh tidak ada? Dan banyak yang lainnya. Itu namanya makdum. Yang ketiga ada namanya halun. Nah, inilah dia yang ingin kita jelaskan. Makna wujud hal. Hal ini nggak sampai kepada tingkat maujud, bisa disaksikan dengan mata. Dan hal ini tidak akan turun pada tingkat makdum, tidak ada sama sekali. Tapi hal ini mana letaknya? Di sini ya, wasitah. Wasit. Wasit kan bahasa Arab itu wasit. Wasit main bola. Nah, pertengahan. Maka wasit nggak boleh berat sebelah sama. Namanya wasit pertengahan, wasitah. Hal ini pertengahan antara ada dan tidak ada. Mau kita bilang ada, nggak nampak. Mau kita bilang tidak ada, tapi ada. Seperti sakit dan sehat tadi. Waktu dicubit sakit. Coba nampakkan sakit sama saya. Nggak bisa nampak. Mau kita bilang nggak ada sakit, tapi sakit. Nah, sepertilah kira-kira. Inilah hal. Halun namanya, keadaan. Yang terakhir ada istilah amrun iktibari. Amrun iktibari. Amrun iktibari ini ada terbagi dua ya. Ada yang benar, ada yang salah. Amrun iktibari arti amrun pekerjaan, iktibari secara iktibar. Iktibar itu kan paham kita. Arti iktibar paham kan? Tinjauan. Dia tidak ada memang. Tapi ada juga, nanti beda dengan hal. Amrun iktibari. Contoh seperti ini, amrun iktibari itu. Kalau yang benar, mulia bagi orang mulia. Kita sebut ada mulia bagi orang mulia. Mulia itu bisa dinampak atau tidak? Tidak. Dengan mata, tidak bisa. Mau kita bilang tidak ada, tapi dia dimuliakan. Sifat mulia. Amrun iktibari. Adapun amrun iktibari yang salah, kita sebut bakhil bagi orang yang mulia. Itu yang salah. Artinya orang jujur kita bilang dia itu bohong. Perkara yang secara iktibar tapi salah. Itu amrun iktibari. Mau kita bilang ada tapi nggak nampak juga. Mau kita bilang nggak ada tapi secara iktibar dia ada. Nah, contoh yang lebih dekat lagi. Mungkin Bapak Ibu ini pasti paham. Ini umpama air mutlak. Air mutlak kan? Mana air mutlak ini? Nggak ada kaitan apa-apa. Suci menyucikan. Ketika di sini umpama ibu kena najis, bapak kena najis, ambil kertas, umpama ambil kertas, dilap najisnya umpama. Begitu dilap, najisnya akan hilang. Pertanyaan, apakah sudah suci? Suci. Dengan dilap suci. Nah, ini fikihnya mesti direhabilitasi juga ini. Ini bahaya ini. Allah udah kenal, ibadah belum beres. Bahaya. Belum suci itu. Pertama umpama katakan tai cicak kena di tangan. Kita ambil tisu, kita lap. Udah suci atau belum? Belum. Gak bisa salat itu. Pertama aini, najis ainiyah, kita buang bekasnya, tinggal hukmiyah kan. Berarti berubah najis tersebut menjadi najis hukmi, masih najis. Cuman di pandangan mata nggak nampak.
tapi secara hukum dia itu masih bernajis. Pertanyaan begini, kenapa itu tisu nggak bisa menghilangkan najis yang ada pada tangan? Jawab, karena pada tisu tidak ada amrun iktibari, perkara yang secara iktibar, maka tidak bisa menghilangkan hukumi yang ada pada tangan. Benda bisa hilang, bukan bekasnya. Diri najis bisa hilang. Tai cicak kan sudah tak ada lagi, tapi ini masih bernajis ini. Ini hati-hati kalau kita membersihkan lantai. Kalau ada najis umpama tai cicak di lantai, nggak boleh langsung diambil air dibuang. Tak bisa itu nak suci. Jadikan dulu najis hukmi, pindahkan dulu innya. Setelah itu baru aliri air karena hukmi dia. Kalau enggak tidak bersih. Kalau dipel terus itu satu umpama kalau jatuh masjid bisa najis hukmi. Masuk kita salat, kita ada bekas air, najis hukmi kena air bisa beraini lagi nanti. Enggak usah salat. Hati-hati juga tentang bersuci. Fikihnya harus benar juga. Ini kita sedang bersihin tauhid sebenarnya. Saya kasih gambaran saja amrun i'tibari. Kenapa ini air bisa menghilangkan najis hukmi yang ada pada tangan? Jawab, karena pada air ini ada yang namanya amrun iktibari, perkara urusan yang secara iktibar. Iya. Kenapa tisu nggak bisa menghilangkan? Di sini ada amrun iktibari pada tangan, yakni najis, nggak ada lagi bentuknya. Di sini pada air juga ada amrun iktibari. Amrun iktibari yang ada dalam air mampu menghilangkan amrun iktibari yang ada pada tangan. Seperti itu kira-kira. Yang kedua, ini air, tapi bukan air mutlak. Umpama air bekasan apa umpama? Air bekasan pakai di wajib apa namanya? Mustakmal. Air mustakmal kan suci, tapi dia tidak menyucikan. Nah, kita ambil air mustakmal, kita hilangkan bekas najis yang ada pada tangan. Air mustakmal kita ambil, kita hilangkan najis hukmi yang ada pada tangan. Pertanyaan, sudah sucikah tangan tadi? Tangan yang sudah suci. Nah, ini ulang. Air mustakmal kan paham kan? Air bekasan pakai pada anggota wajib. Itu air mustakmal namanya. Air mustakmal itu suci, tapi tidak mampu menyucikan. Itu mustakmal. Sekarang ini tangan kena najis umpama kotoran cicak. Kita ambil tisu, kita hilangkan. Kan belum hilang, cuman bendanya saja yang hilang. Apakah sudah suci? Belum. Kita ambil air mustakmal, kita siram, kita lap. Pertanyaan, sudah sucikah itu tangan? Belum. Padahal sudah pakai air. Kenapa belum suci itu tangan? Memang bau tak ada lagi, rasa tak ada lagi, kan tiga, warna, rasa, bau. Tapi belum suci. Kenapa? Karena pada air mustakmal tidak ada amrun iktibari, tidak mampu menghilangkan amrun iktibari yang ada pada tangan. Karena air mustakmal itu suci tapi tidak mampu menyucikan. Adapun ini ingin kita sucikan. Ini kira-kira gambaran di 4 persoalan. Maujud itu artinya sesuatu yang ada, bisa disaksikan oleh mata. Ma'dum sesuatu yang tidak ada sama sekali, umpama apa tadi? Tanduk kucing. Hal ini mau kita bilang ada, nggak bisa disaksikan oleh mata. Mau kita bilang tidak ada, tidak bisa. Maka hal ini pertengahan, wasitah antara maujud dan ma'dum. Adapun perkara yang terakhir, amrun i'tibari. Amrun i'tibari seperti barusan kita jelaskan. Berkesimpulan apa? Allah ada. Ada Allah bagaimana? Apakah maujud? Tidak. Allah tidak bisa disaksikan dengan mata. Tidak kan? Karena zat Allah itu ada tanpa bahan.
Mau kita bilang ma'dum sama sekali? Tidak boleh. Allah itu ada. Atau mau kita bilang hal antara maujud dan ma'dum? Atau mau kita bilang amrun i'tibari? Juga tidak. Ini tentang ada Allah dulu. Karena kalau salah meyakini ada yang ada pada Allah, itu berbahaya. Kenapa? Selain Allah juga ada. Ada yang ada pada selain Allah, apakah memberi sama makna dengan ada yang ada pada selain Allah? Ada yang ada pada Allah, apakah sama makna ada tersebut dengan yang ada pada selain Allah? Tidak. Allah ada, selain Allah ada. Tidak boleh sama makna. Tentang adanya kita dibuat muter-muter sebenarnya. Tapi mau bilang mau ambil sikap apa? Memang ini salah satu cara para ulama itu memberi paham tentang mengenal akan Allah. Jangan salah diyakini. Inilah Rasul pernah mengatakan, kenapa kita enggak diperintahkan membayang bentuk zat Allah? Rasul kan pernah melarang, tafakkaru fi khalqillah. Pikir oleh kalian pada ciptaan Allah, wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu tafakkur pada zat Allah. Zat Allah jangan coba bayang bentuk, enggak dapat. Kalau dapat salah. Begitu dapat begini Allah, salah. 1000 orang kita ajak dalam masjid, ayo kita bayang bentuk Allah. 1000 orang, 1000 macam bentuk. 1000 salah. Kalau ada satu lagi, 1001, yang satu itu juga salah. Enggak akan ada kebenaran. Karena zat Allah belum pernah kita saksikan. Kenapa bisa kita bayang? Khusyuk yang maksud dalam salah ingat Allah bukan ingat bentuk. Melalui ini kita bisa khusyuk. Ini mungkin siapa yang jawab kiat khusyuk kemarin. Ini baru tambah tingkat, nggak boleh sekaligus. Kemarin itu perdengarkan semua setiap bacaan kepada telinga apabila tidak ada yang menghalangi sampai suara ke telinga. Yang kedua, mengenal Allah itu salah satu syarat menjadi khusyuk. Mengingat Allah kan. Kalau enggak akan khusyuk. Mustahil, bilang aja khusyuk. Khusyuk kita sholat, jangan ingat yang lain. Itu aja saja. Tapi sulit kalau enggak mengenal akan adanya Allah. Oleh karena demikian, yang terakhir, adapun ada si Z. Z itu sering disebutkan dalam ilmu nahwu, diberi contoh pada seseorang. Zaidun, Z. Sebenarnya Z itu sudah ada nama pada masa Nabi kan, Zaid bin Sabit. Jadi para ulama nahwu itu kalau ingin memberi contoh seseorang disebut namanya Zaid. Zaid sudah diwakaf, kalau dibaca habis Zaidun. Ada si Z itu kuasa. Kekuasaan yang ada pada si Z itu dua hal. Ada si Z itu hal, kuasa yang pada si Z itu juga hal. Iya. Ini pada pendapat bahwa ada itu maknanya hal. Berarti umpama saya Zaid, umpama saya Zaid, saya ada atau tidak? Tentu Bapak mengatakan ada. Ada yang ada pada saya itu maknanya hal. Keadaan yang ada selama ada zat. Apabila zat saya tak ada, maka ada itu hilang. Yang kedua, sifat kuasa pada saya. Kuasa apa? Kuasa menjelaskan isi kitab. Kan kuasa itu namanya. Kuasakah beliau itu baca Quran? Kuasa. Kuasa dan ada kuasa dan ada saya itu dua hal. Dua itu hal. Qaimani, yang berada dua hal tersebut fi zatihi, pada zatnya si Z, umpama zat saya. Ini makna hal. Maka oleh karena demikian, berkesimpulan bahwa ada ulama yang mengatakan makna wujud itu adalah halun. Titik. Demikian dulu. Ini tentang ada, ini biarpun berabad-abad kita bahas belum paham, adalah terus wujud terus. Yang mau bilang apa? Ini baru kitab ini kita baca tentang makna ada. Belum kitab di atas ini, panjang lagi tentang adanya. Memang ada singkat ucapan ada. Bahasa Arab wujud. Tapi pembahasannya itu panjang. Nggak boleh. Kalau ada yang kita maksud, kamu ada uang, ada ini, itu makna ada. Berarti Allah ada. Samakah ada Allah dengan ada uang? Kan bahaya. Berarti adanya ini sulit kita pahami. Ini tentang ada. Wallahu a'lam bishawab.
dah terbit matahari ini. Ada pula nanti. Ada apa? Ada yang marah nanti. Kalau mungkin ada pertanyaan, boleh dipertanyakan tentang ada dululah. Yang ada ya sulit, apalagi yang tak ada. Sesuatu yang ada ya sulit dipahami, apalagi sesuatu yang tidak ada. Kita yang ada aja, jangan yang tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sholat, bolehkah kita membayangkan supaya kita merasa diperhatikan oleh Allah, membayangkan lafaz Allah misalnya ini kita di atas ini ada nih seperti ini lafaz Allah Muhammad seperti itu. Jadi kita seolah-olah kita ini nggak membayangkan Allah, tapi istilahnya kita merasa diperhatikan oleh Allah. Ini kan seorang sahabat sedang duduk dengan Rasul, sepertilah duduk, namanya Khalaqah dalam Masjid Nabawi. Datang seorang pemuda itu kan Jibril yang menyerupakan dirinya menjadi manusia. Di depan para sahabat, Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa arti iman? Apa arti Islam? Apa arti ihsan? Nah, tentang hal ihsan memberi jawaban oleh Nabi ketika ditanya oleh pemuda tersebut. Mahwa ihsan? Anta'budallaha, engkau menyembah beribadat kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat akan Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika tidak engkau melihat Allah, yakinilah engkau melihat Allah melihat engkau. Ini kan martabat ihsan. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Perhatikan bahasa seolah-olah. Ka dalam bahasa Arab itu seperti, seolah-olah, ka'annaka. Jangan diberi makna Allah melihat kita seperti kita melihat yang lain. Nah, ini kan bahaya. Ihsan. Beribadah kita seolah-olah kita melihat Allah. Apa maknanya? Apa makna seolah-olah kita melihat Allah? Yang kedua, kalau kamu tidak melihat Allah, yakinilah Allah melihat kamu. Di situ memberi makna bahwa Allah per detik, per saat memperhatikan seorang hamba. Bukan melihat seperti melihat kita. Kita pun waktu melihat Allah bukan seperti kita melihat yang lain. Ini bahaya. Ini makna ra'a. Ka'annaka tarahu. Tarahu itu ra'a dasar katanya. Engkau melihat. Ra'a, ra'u, ra'at, ra'ata, ra'atna, ra'atta, ra'atum, ra'atum, ra'ati, ra'atum, ra'atun, ra'aitu, ra'aina. Ra'aitu kan aku melihat. Tarahu itu fi'il mudhari yang ke-13. Engkau yang melihat. Tarahu. Berkesimpulan, Pak Ustaz, bagaimana kita membayang Allah ketika salat? Kalau bayang bentuk nggak bisa. Bayang nama bisa jadi, bisa. Nama seperti tulisan Allah. Jadi yang kita bayang apa? Hanya nama, bentuk nggak bisa. Apakah nama? Juga tidak. Jadi bagaimana? Nah, inilah membayang Allah itu
Bukan seperti kita membayang sesuatu yang pernah kita jumpai. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di situ dua-dua maknanya bukan seperti lafaz. Akbar bukan besar bandingan, si A ini besar daripada ini. Allah itu yang maksudnya hanya nama, mau bilang bentuk nggak ada bentuk. Jadi makna Allahu Akbar pun itu luas. Allahu Akbar. Di situ apa yang kita bayangkan? Paling bisa kita bayang makna terjemah pun. Allah Maha Besar. Selebih daripada itu kan tidak. Maka tugas si hati latifah rabbaniyah, unsur terkecil yang ada dalam hati, hanya bisa membayang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mengakui kalau Allah itu bersifat dengan maha kebesaran, bukan besar banding, tapi besar pada sifat ketuhanan. Jadi oleh karena demikian, martabat ihsan ini sebenarnya martabat tinggi. Martabat ihsan ini martabat tinggi. Ketika ditanya tadi kan, anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Apabila fa'ilam takun tarahu, maka jika tidak engkau melihat Allah, fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah yaraka, melihat engkau. Lihat di sini memperhatikan, iya, tapi bukan memperhatikan seperti kita memperhatikan orang. Tidak boleh sih bayang seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Ketika beribadah tak mesti salat. Ketika beribadah tak mesti salat. Ibadah kan ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ketika jual beli, ketika sendiri, itu kan bisa untuk mengingat akan Allah. Ingat Allah ada dua, ada dengan sebut zikir Allah, 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 ataupun tanpa sebutan di hati. Atau apapun yang kita lihat itu terbayang Allah, bukan yang kita lihat itu Allah. Ini sudah ada sekarang pemaparan yang menjelaskan ilmu tauhid. Ketika lihat anak, itulah Allah. Ini bahaya. Bagaimana kita ingin menolak waktu pulang tengok istri sedang tidur terlelap, itulah Allah. Bukan seperti itu maknanya. Pada istri yang terlelap itu ada kekuasaan Allah, seperti itu. Artinya tanpa ada kekuasaan Allah, si istri itu nggak bisa tidur terlelap. Terbuka mata, tertutup muka, itu semua kudrah iradah Allah. Bukan ada Allah pada istri yang tidur, tapi ada kekuasaan Allah. Jadi kemanapun kita pergi, apapun yang kita lihat, semua itu kita teringat akan Allah. Seperti ini makna ihsan. Makna ihsan seperti ini. Tidak mesti dalam salat, tidak mesti seperti zikir kita ingat Allah. Bahkan mohon maaf, sedang buang air besar, boleh ingat Allah atau tidak? Boleh dalam hati. Sebut yang tak boleh kan? Sebut dengan Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang tidak boleh. Dalam hati boleh. Mohon maaf, kotor sedikit. Tapi untuk memberi paham, ketika kita keluar kotoran tanpa ada kekuasaan Allah, bisa keluar atau tidak? Nikmat atau tidak ketika keluar? Nikmat. Tidak ada nikmat senikmat itu. Iya, ada orang bilang. Karena ketika nggak keluar disitulah nggak nikmat. Sakit. Berarti itu ada kekuasaan Allah di situ. Kalau kita bisa membayangkan, itulah martabat ihsan. Ketika buang air besar saja, di situ kita mengingat Allah. Ada orang yang sampai ke peneng mengeluarkan kotoran nggak keluar, operasi. Kalau kita minum Panadol ya udah keluar, kira-kira kan? Begitu kira-kira tentang martabat ihsan. Itu penjabarannya sangat luas. Itu secara umum saja martabat ihsan. Tentang melihat Allah, jangan bayang seperti kita melihat sesuatu. Dan Allah melihat kita pun jangan seperti kita melihat yang lain. Demikianlah. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa satu pertanyaan mewakili untuk semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau belum bisa sampai tingkat paham, jangan dulu diambil kesimpulan, tak masalah. Kita hanya mencoba belajar, mungkin belum sampai tingkat paham. Nggak paham subuh ini, paham subuh akan datang, insya Allah demikian. Jadi ini penting juga pelajaran ini. Saya nggak mau, nggak boleh juga. Ya, sebatas ada kemampuan memahami itu ya diambil. Yang tidak bisa tinggali dulu. Jadi mudah-mudahan nggak bisa membawa sesat pikiran kita. Wallahu alam. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون